Saat ini saya berada di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Santalira Arun, Desa Kampung Mesjid. Disinilah terletak souvenir. Dan pemirsa, Anda penasaran bagaimana sejarah berdirinya salah satu souvenir paling dikenal oleh masyarakat di utara ini? Nanti kami akan menuju ke dalam dan bersama pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Obrolan Budaya untuk di malam hari ini di kesempatan 12 Februari 2021. Iya, Maimun, kita akan membahas tentang peci khas Aceh. Peci khas Aceh. Kalau dilihat dari tangan Dera, merah, kuning, Merah. hijau. Nah, kalau ini mungkin sudah cukup dikenal Iya. oleh masyarakat tanah air ya. Iya, Baik. motif pintu Aceh ya, Maimun ya. Iya. Nah, Dera, Iya. penasaran sih bagaimana nih cara membuatnya dan sejarah dari Peci, Peci ini? ini, iya, kita langsung saja bertanya kepada pemilik. usaha ini. Selamat malam, apa kabar? Tengku Wesley. Sehat. Ya, Tengku Wesley ini daerah Iya, selaku pemilik dari tempat usaha ini. Iya. Dan di samping kita, dan selamat malam juga Bapak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar RRI Obrolan Budaya malam ini. Di tangan saya seperti sudah sampaikan tadi untuk Anda, ya, ini beragam jenis Iya, peci khas Aceh yang ada di depan kita. iya. Pak Wesley, kalau saya melihat sudah berapa lama usaha kita berdiri dan sejak tahun berapa ini dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah usaha saya berdiri sejak sekitar 30 tahun yang lalu. Waktu itu saya tamat sekolah SMA tahun 87-88. Jadi waktu itu ada ya, lamar-lamar kerja lah gitu. Saat itu ada lamaran ke PT Harun, ke PIM, ke ASEAN. Pokoknya yang Aluk Semawa ini dikenal dengan daerah industri profil lah. Jadi nggak jebol lah. Jadi pernah bercita-cita ingin menjadi salah seorang karyawan di Iya, perusahaan besar. rencana begitu, tapi tak terkabulkan. Akhirnya pada tahun 1990, orang tua saya mengatakan sama saya, kamu tak usah cari kerja. Kamu ambil aja jejak saya katanya. Ikuti aja jejak saya katanya. Saya dapat membantah waktu itu. Saya bilang, malas. Itu aja. Nggak ada berpengalaman saya bilang. Berarti orang tuanya dulu usaha ini juga? Usaha ini. Berarti turun-menurun ini? Turun-temurun. Iya, iya. Jadi akhirnya dia mencontohkan. Saya punya anak 10, katanya. Di antara 10 tidak ada yang lapar. Sanggup saya berikan pendidikan sedikit. Sanggup saya berikan harta warisan. Pokoknya cukuplah untuk kamu semua. Usaha inilah saya raih. Saya rintis dari dulu. Makanya saya berkembang katanya. Maka dari ini saya sudah tua. Tolong warisan ini kau wariskan untuk kamu aja. Berarti Pak Wesley sudah menjalankan 30 tahun. Namun orang tuanya juga mungkin lebih dari itu. Ya mungkin orang tua lebih dari itu. Dari Wah. tahun berapa itu, Pak? Orang tua saya tahun 1942 dia merantau ke Labuan Haji. 1943. 3 bulan masuknya Jepang. Oke. Jadi saat dia merantau ke Labuan Haji dia ke mondok di Daya. Jadi di saat itu dia melihat peci dari Timur Tengah satu.
Dia terinspirasi. Waktu itu peci masih masih nggak bisa dilipat-lipat, masih agak keras ya. Jadi model kayak gini dia model model dilipat-lipat kayak gini. Jadi dia terinspirasi membedah. Jadi beginilah cara dibuatnya. Jadi bahan bakunya nggak ada saat itu. Jadi ambil dia on kerusung, on pisang kering. Pokoknya bahan baku alamiah lah. Sampai beledunya dari mana dapat saya tanya. Katanya beli di kaki lima baju-baju jas yang dijual di Jepang. Baju jas Jepang, baju jas yang dijual di kaki lima. Jadi dibedah, diambil lah apa yang bisa diambil gitu. Itu pertama sekali Iya. dia. Akhirnya dia pulang kampung, meneruskanlah pekerjaan tersebut. Waduh, ini daerah sudah sangat, kita aja belum lahir. Belum. Setelah ini bahkan Indonesia belum merdeka pada Iya, saat itu. tapi peci Aceh sudah ada. Sudah ada pembuatannya. Terus dilanjutkan oleh Pak Wesley Iya. ya. Jadi di saat tahun 90 saya masih coba-coba. Saya coba-coba apa yang dikatakan oleh orang tua, saya coba-coba dulu. Saya masih niat ingin mencari pekerjaan. Pekerjaan di luar. Karena ini aja semua. Iya. Kan? Tapi Allah tidak mengabulkan, mungkin ini udah takdir kali ya. Jadi waktu itu saya belajar menjahit motif dulu. Dengan mesin atau dengan tangan, Pak? Dengan mesin. Dengan mesin. Mesin ini. Ini ya. Mesin ini. Ini. Oh iya. Tapaknya Oh iya. pindah. Aha. Jadi saya itu belum ada peci yang motif ada motifnya. Berarti saat dulu masih polos gitu ya. Polos. Ada tapi tidak begitu viral. Iya. Jadi saya membuat sebuah kreasi bahwa membuat peci yang benang kasap itu ada yang lembar rincong. Istilahnya kepiah Aceh melambar rincong watita seun indah lagena. Menyeri tungku galak nesuun niat belo langsung maka modumna. Mungkin salah satu yang Iya. begitu menarik ini. Motifnya daerah. Jadi makanya tempat usaha ini dinamai toko souvenir Souvenir peci tanah rencong. Peci Tanah Karena ini Rencong. merupakan sebuah khas Nenggro Aceh Darussalam. Oh, seperti itu. Nah, ini dari warisan dulu sampai dengan saat ini letak memang di Gampung Masjid ini. Karena kita ini berpenduduk di sini. Berarti dulu orang tua di sini juga ya? Di sini juga. Berarti sudah sangat terkenal ini. Mudah-mudahan. Iya. Berarti kalau kita melihat ini daerah Mhm. bisa dikatakan ini salah satu tempat souvenir atau pembuatan Iya. peci ini yang tertua di Aceh. Pertama Kalau kita dan bilang. tertua. Tertua juga di Aceh ya. Berarti Pak Wasli ini generasi kedua. Ya, generasi Dari kedua. orang tua. Sebelumnya ada abang juga ada. Oh, sempat Tapi yang mencoba. seperti ini ada abang saya, nih ada Oh, abang iya. lagi kan. Aha. Karena dia ini udah uzur dia. Oh. Udah terlalu lama. Iya. Dia nggak mungkin bangkit lagi. Akhirnya di saat tahun 90 bangkitlah saya waktu itu. Iya. Hingga Sekiranya saat saya ini. tidak bangkit tahun 90 itu, mungkin tidak ada peci. Tidak ada. Tidak ada lagi peci. Iya. Bekas bangkit saya. waktu Nah, itu. ini Tengku. Ini nama di depan disebutin Tengku Wasli. Dulu Tengku Wasli juga nama usahanya. Mungkin nama orang tua Wasli juga. Enggak, semenjak saya membuka usaha, saya berikan nama sendiri gitu. Dulu orang tua saya nama dia sendiri. Nama abang saya ditaruh. Ini abang Bustama Masri. Dia hanya secara alamiah dia. Bikin aja secara tradisional, jual di kaki lima, tidak buat pemasaran. Akhirnya di saat saya membuat semua produk waktu itu, saya cari pemasaran. Saya pemasaran di toko-toko di mana-mana. Nah, Tengku Wesley, ini peran dari Pak Fauzi selaku sekretaris ini apa saja nih tempat usaha kita? Alhamdulillah dia banyak membantu kita gitu. Karena dia merupakan sebagai subkontraktor dia. Dia kita ini kita kasih dia sebuah jabatan. Kau tugas kamu ini.
kau kontrol anak buah kamu, ini tugas kamu. Saya hanya menerima orderan dari dia. Jadi dia punya anak buah dia banyak. Ya, mungkin bagaimana ini mengenai selama ini yang sudah dilakukan ini, terlebih juga diberi kepercayaan oleh Pak Wesley dalam menjalankan usaha ini. Alhamdulillah hari ini saya diberi percaya oleh Tengku Wesley sebagai owner dari Pecinan Rencong. Jadi tugas saya hari ini gimana saya memberikan material kepada pengrajin, di mana setelah siap dijahit seperti ini, yang ini saya kumpulkan, saya bawa kemari. Nah setelah ini selesai sampai dengan 1000 lembar, jadi saya memberikan upah kepada mereka. Jadi ini produknya dikerjakan bukan di sini, di Bayu. Di sana sebanyak 15 pegawai di sana. Iya. Ini Pak Pozi sudah berapa lama bergabung ini? Lebih kurang 10 tahun lah. Wow, sudah 10 tahun juga. Terpercaya ini. Iya, berarti sudah sangat pengalaman ini dalam ininya. Nah, kira-kira Pak Fauzi, kalau kalian ini juga sudah sangat lama ya, mulai berdiri sejarahnya. Ya, bagaimana Anda selama bergabung di sini dari awal sampai saat ini? Ya, sebenarnya suka duka di sini, di mana ini kan karena terus bertambah, terus berkembangnya usaha. Jadi setiap tahun itu pekerja ataupun pengrajin itu selalu direkrut baru. Karena mayoritas ini pengrajin-pengrajinnya apalah ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sambilan dia. Dia di rumah-rumah sambil menjaga anaknya ataupun mengurus rumah tangga. Jadi mayoritas yang dikerjakan ini adalah para ibu-ibu rumah tangga, perempuan lah. Nah, bisa disebutin ini Pak Fauzi, mungkin Anda sudah ini, kenapa dinamakan dengan souvenir peci Tanah Rencong? Mungkin bisa Pak Wesley. Ya karena udah dibilang kayak tadi kan, karena ini peci Tanah Rencong ini merupakan Tanah Rencong ini yang namanya khusus di Aceh. Iya. Kayak Serambi Mekah itu pasti Aceh, Tanah Rencong pasti Aceh. Nah, makanya tidak disebutkan peci Aceh, tidak. Tapi lebih Spesifik ya Pak. Lebih keren namanya gitu kan. Iya. Oke. Dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di obrolan budaya. Iya. Nanti Kita masih terus mengulik tentang peci khas Aceh ini di program obrolan budaya. Mulia cincin raja dalam cinta, mulia raja dalam istana, mulia randu pelabuhan, mulia rakan mame suara, mulia randu pelabuhan, mulia rakan mame suara. Mulia urang raja sopan bak duduk, mulia bangsa dungku buah marua, mulia ware randup sigapu, madu lampuan menjuk ke gata, mulia ware randup sigapu, madu lampuan menjuk ke gata.
senang tak dengan bahagia, cicim palaka di mana kuasa, rakan membara di bersuara, cicim palaka di dua geraja, hati senang tak dengan bahagia, cicim palaka di mana kuasa. Mulia barang sopan pak duduk, mulia bangsa tengku buah marua, mulia ware radup sigapu, menulang tuan lonjong ke gata, mulia ware radup sigapu, menulang tuan lonjong ke gata. Rakam membara di bersuara, cicim palaka di dua geraja, hati senang tak dengar bahagia, cicim palaka di mana kuasa, rakan membara di bersuara, cicim palaka di dua geraja, hati senang tak dengan bahagia, cicim palaka di mana kuasa, rakan membara di bersuara, cicim palaka di dua geraja, hati senang tak dengan bahagia, cicim palaka di mana kuasa. Erinet, kita masih bersama Tengku Wasli dan juga Bang Fauzi di tempat kerajinan peci Aceh. Dan Maimun, kalau kita lihat dari tadi nih Maimun, banyak segala jenis peci. Benar. Warnanya beragam-ragam. Motifnya juga banyak. Iya, Saya penasaran ini yang seperti ini jenis apa dan kenapa warnanya seperti ini? Iya. Ya, kita tanyakan langsung Tengku Tentu. Wasli. Kita awali dulu, Diana, karena ada beberapa macam. Oh, iya. Saya lebih tertarik dengan yang mana? hitam, karena warna favorit saya hitam. Oh, hitam. Nah, Tengku Wesley, ini dalam memproduksi satu buah, Ya. ya. Ini jenis apa terlebih dahulu ini namanya? Apa maksudnya? Ini jenis pecinya jenis. Itu peci motif Aceh itu. Yo. Peci motif khas Aceh itu. Mm-mm. Motifnya beda-beda dia. Iya. Terserah apa konsumen yang diminati. Oh, ini peci khas Khas Aceh. Aceh. Iya, karena ada gambar Karena pintu Aceh ya. Pintu Aceh. Nah, kalau yang ini Tengku Wasli? Itu peci meketup. 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 Peci meketup Aceh. Aha, warnanya memang khas. Warnanya warna Aceh, merah, kuning, hijau.
Merah, Meriah. kuning, hijau, hitam itu warna Aceh Iya, itu. khas Aceh. Nah, untuk pembuatan satu peci ini Tengku Wasli, ini bisa menghabiskan waktu berapa lama? Peci ini kita buat dengan mesin komputer. Oh, Kita Sudah. musang dengan mesin Iya. komputer. Didesain, ya? Kita desain dulu. Dengan kita masukkan ke dalam mesin bordil. Iya. Sekali buat sekitar 20 buah. berarti satu kali produksi bisa kira-kira bisa Siap berapa? 20 buah. 20 Ya. 20 buah dalam 1 jam gitu. dalam 1 jam. Karena kita menggunakan mesin komputer. Aha. Apakah sama dengan yang Maimun ini tadi? Nah, yang ini tadi Itu beda itu. Aha. Itu kita bordil satu persatu dulu ini bahannya dulu. Berarti handmade ya? Kita wadah itu kita pasang. Itu baru tugas masing-masing karyawan. Oh, baik. Tadi ini ada yang bermotif hijau juga ini. Apa ini sama juga ya? Itu Peci apa? Yang ini tadi yang warna motif putih, hitam. Ini ada Biru hijau. ya? Tapi motifnya sedikit berbeda. Ini apakah khas Aceh juga? Iya, itu sebagai variasi itu. Oh, variasi. Karena rambut sama hitam kan pikiran orang kan tidak sama kan. Iya. Dan, nah, ini yang terakhir, Dera. iya. Ini hampir sama juga Nah. bentuk dari, tapi ada Motifnya. didominasi warna hijau-hijau. Iya. Itu Ini- dominan ke pintu Aceh. Ke pintu Aceh. Pintu Aceh itu. Hmm. Itu sebenarnya sama dia, tapi dominannya pintu Aceh, lebih mempunyai khas tersendiri karena ada pintu Aceh. Sama juga dengan komputer tadi desainnya? Sama juga kerjaan sama juga dia. Oh, iya iya iya. Iya. Namun yang lagi populer saat ini Iya. di Aceh, nah ini, Dera. Iya, ini yang sangat viral nih. Bahkan untuk peminatnya sendiri Tengku Wasli. Nah, ini peminatnya bagaimana nih? Apakah anak muda juga berminat atau orang yang dewasa aja nih? Peci ini Aha. diminati oleh cuma ini viral hanya sebentar aja. Ini waktu viral umum yang pakai. Umum. Semua kalangan. Semua kalangan ya. Dari kalangan bawah sampai pejabat. Mhm. Di saat waktu itu viralnya begitu dahsyat. Sampai kami kewalahan memproduksinya ini. Iya. Bahkan kita juga melihat para millennials menggunakan peci ini jenis meketup tadi ya. Ya, ini ketuk. Ini proses pembuatannya dari awal nih bagaimana? Ini apa saja mungkin pertama bahan yang dipakai sehingga sampai menjadi sebuah peci Bahannya seperti ini? biasa aja dia pakai kain katon dibordil. Cuma dia dibordil semua dia. Pakai bordilan Ini pembuatannya manual juga kalau dalam Enggak, pakai menjahit. mesin komputer dia. Pakai komputer juga menjahitnya. Waduh, ini kita tidak boleh ya. dengan komputer dia Terlebih langsung juga dengan berkembangnya teknologi. Benar. Kalau kita lihat dulu mungkin kalau pada zaman dulu dengan cara manual mungkin butuh waktu yang sangat lama. Butuh Ya, waktu kalau yang dulu sangat lama. dibuat ini saya sudah langsung ke pabrik pembuat ini. Di mana di daerah Sigli. Daerah Garut. Saya tanya langsung sama penajin 1 buah seminggu baru siap. Iya, dengan menggunakan Menggunakan tangan tradisional. ya. Jadi dijual sekitar 350.000 satu. Jadi kalau kita bandingkan tidak sesuai dengan ongkosnya. Nah, Pak Fauzi. Nah, Pak Fauzi, kalau Pak Fauzi ini ada membedakan nih bahan untuk membuat peci yang Berwarna hitam. berwarna hitam ini dengan peci yang bermotif Aceh ini mungkin ada sama bahannya yang dipakai. Sebenarnya kalau peci seperti ini kalau istilah orang ini bilang songkok gambar. Songkok Karena gambar. ini bukan di bordir, Heeh. Iya. tapi dilukis. Heeh. Jadi ini adalah para pengrajinnya, para perempuan yang berawal dari membuat inai di tangan pada pesta perkawinan. Jadi kita hari ini ciri gambarnya harus berdasarkan khas motif Aceh. Karena ini adalah peci Aceh. Iya. Nah, jadi rata-rata peci ini menggambarkan ini pintu Aceh. Ada juga yang berwarna rencong. Itu Iya. kan merupakan ciri khas kita sendiri, ciri khas tanah rencong. Ya. Berarti peci hitam ini dibuat di tempat usaha ini, Ya. lalu dilukis oleh ibu-ibu. Iya. Luar biasa. Nggak ada makna-makna tertentu nggak yang ini? Ini kan seperti Anda bilang tadi kebanyakan ibu yang pakai untuk inai ya. Ya. Pada saat hari pengantin. Nah, ini ada makna tertentu atau memang banyak yang suka motif seperti ini? Dominan yang menyukai ini adalah kaum milenial yang berwarna putih. Warna putih yang paling disukai. Oh iya. Karena kalau warna putih
dia masuk untuk milenial dan kaum tua. Karena peci ini tidak khusus digunakan para ustaz-ustaz. Iya. Kalau sekarang itu di rumah-rumah sekolah udah dipesan nih peci ini pada hari Jumat sesuai dengan undang-undang kita di Aceh, undang-undang syariat Islam. Iya. Ya, ini hari Jumat untuk anak-anak sekolah ini kalau ukuran kecil ini biasanya digunakan pada hari Jumat. Ya. Iya. Iya. Berarti sudah sangat menyentuh segala usia ya. Boleh Maimun dicoba? Mana ini kira-kira? Wah. Coba dulu. Ini yang mana yang lebih bagus nih? Yang ini kah? Tadi Maimun mengatakan Kecil. suka yang hitam ya. Tapi yang hitam ukurannya ini sepertinya saya agak ukuran yang besar. Kurang, Nah, kurang ini karena pas. ini ukuran. Iya. Iya, coba dulu. Bismillah. Makanya coba yang ini. Walaupun yang suka yang ini, yang hitam. Aduh. Nah, berarti Luar biasa. Aduh. Nah, coba Ini dulu. ukuran yang Maimun. agak besar ya. Iya. Hmm. Iya, Sudah mirip kah ini daerah? mirip. Seperti Mirip Sudah Maimun. pejuang nih. kalau di Aceh Tengku ya. Tengku. Iya. Tengku asli kita melihat nih banyak sekali foto di sini. Berarti sudah banyak yang berkunjung atau ini menggunakan ini semua ini? Bisa dijelaskan Tengku asli tentang ini- sejarahnya? Ini foto-foto ini kebetulan saya seorang bagian dari ormas. Jadi sering mengikuti pengajian. Jadi di sana jumpa di pengajian buat foto gitu. Iya. Wah. Ikut menggunakan peci dari sini juga pastinya ya? Alhamdulillah ada juga, ada yang tidak juga. Siapa-siapa saja kalau Besok- Tengku Asli ingat? Itu Ustaz Somad. Ustaz Abdul Ustaz Somad. Pokoknya siapa saja yang ada ke Aceh, misalnya Ustaz Somad, Yahya Waloni, Amal Afsi, ini lagi yang kari internasional. Iya. Habib Rezik. Iya. Berarti sudah sangat Itu ke Aceh. Dulu. luas ya. Iya, mungkin bukan hanya dikenal di tanah Rencong, namun juga di Iya, tanah Jawa juga tanah dikenal. Jawa Kalau juga kita melihat pastinya. dari beberapa Koleksi ya. tokoh ya. Iya, tokoh tentunya. yang sudah Pernah memakai. Pernah. Nah, ini kan tadi banyak pastinya motifnya tentang bahan baku nih. Iya. Ya, ini langsung di mana nih Tengku Asli? Apakah sulit memperoleh bahan baku atau berlimpah atau karena harganya naik gimana? Iya. Alhamdulillah bahan baku kita ambil langsung dari Jakarta, dari dari Pulau Jawa. Kita pesan langsung di sana. Kadang-kadang kita orangnya nggak kenal kita. Iya. Jadi kita dikirim begitu banyak gitu berbal-bal. Kalau ada uang kita kirim. Pokoknya kita udah punya kepercayaan langsung dari Jawa Pusatnya. gitu, dari sana gitu. Tapi tidak ada kesulitan berarti ya seputar bahan baku aman saja. Tengku Alhamdulillah Asli. aman. Iya, berarti kira-kira dalam membuat ini ada nggak kendala atau permasalahan yang terjadi? Apakah mungkin kan ini ibu-ibu yang banyak berbuat, Iya. ya? Apalagi ibu kalau banyak tugas di rumah di dapur. Iya, belum lagi daring ya sekolah Iya. anak-anak sambil Kira nggak kesulitan dari tenaga kerjanya nih, khususnya untuk Sebenarnya ibu-ibu? tidak sulit karena memproduksikan para kaum ibu-ibu ini bahan dasarnya daripada kertas pembalut semen. Jadi ini sangat mudah didapatkan karena Iya. di masa-masa pembangunan ini, pembangunan konstruksi sangat mudah nih didapatkan. Jadi bahan dasarnya adalah kertas biasa, kertas PVC ya. Kertas bekas. Iya. Iya. Jadi mudah didapatkan. Sudah didapatkan ya. Baik, mungkin ke depan tadi ada berapa motif? Adakah ke depan nanti memakai motif-motif yang baru lagi? Apakah nanti Iya. akan lahir peci-peci yang lebih populer? Biar ada yang terbaru nanti. Apakah cukup dengan 4 model ini yang diproduksi? Ya tentu saja kita pasti gitu. Harus ada inovasi perubahan. Iya. Dari Kita motifnya. seiring perubahan waktu. Hmm. Jadi bukan ingin menyekin bahasa Aceh kiban lagu keminai irama. Oke, Maimun dan para pemirsa RR ini kita masih akan terus bertanya nih tentang peci ini, tapi Iya, nanti benar di sekali. Ini season kan selanjutnya. daerah ya, Iya. season berikutnya. Aha. Ini kita lagi pandemi COVID-19. Nah, itu dia. Tentunya banyak usaha yang berdampak Benar juga. Apakah sekali. sektor ini berdampak? Aha. Nanti kita akan kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nyalong kalan pi mutira tan pakai masker. Apa je menan? Tualan pakai guna tungku. Ya. Ilong na tungku cuma kalung lah bah Honda saya balon piu. Jadi masker bak Honda kata dalat. Temai kata tungku Syarifuddin kai pakai liana nyo jak but. Nyan kapah awak ron balai. Yang tira tua ira pakai masker bak Honda, ira ni jawab kana. Kan menan. Maskernya masing-masing katanya benar sabah sidrau. Hanjut duka-duka meyaka kuto tarah. Ingat corona, ingat Allah, ingat masker. Baik tunggu cuci tangan, rah jarak, jaga jarak dan baik duk musapat langkauan ramai. Nak dengar bandung? Nah. Insya-Allah katanya bebas daripada corona. Amin. Amin. Hai bungong nangro Begata jaga Pek sampai malam Bungong Hai bungong bangsa Begata papa Pek sampai layan Bungong Hai bungong Bungong lon sirang Bungong lon sibu Besampe mate Kumpang jadoda Bungong lon sayang Bungong lon kasih Tetap terjaga Nibak si kumbang Bungong Hai bungong nangro Begata jaga Bek sampai malam Bungong Hai bungong Bungong lon siram Bungong lon sibu Tetap terjaga Nibak si kumbang Bungong lon kasih Bungong lon sayang Bek sampai mati Kumbang jadoda Bungong Hai bungong nangro Tetap terjaga Bek sampai malam Bungong Hai bungong Kembali
pemirsa RRI Obrolan Budaya, RRI Net di malam ini. Tentunya kita melihat daerah sejauh mana sudah pemasarannya. Benar. Apakah hanya di dalam negeri atau ada keluar negeri? Atau bahkan sudah di luar negeri ya, Maimun ya. Baik. Pak Wesley, kemana saja selama ini pemasaran dari peci kita, Pak? Alhamdulillah pemasaran kita kalau Aceh sudah merata ke seluruh betul. pelosok. Mhm. Dari Sabang sampai Merauke, enggak. Bukan Merauke, kalau Aceh dari Sabang Aceh. sampai Teming. Iya. Dari Sabang sampai Kuala Simpang. Oh, oke. Kalau keluar Aceh ada ke Jawa, ke Jakarta. Itu rutin orang permintaan kita kirim. Ke Malaysia, bahkan ke Brunei. Di mana aja orang Aceh yang ada orang Aceh, misal di Malaysia, di luar. Di Malaysia, di Brunei, bahkan ke Eropa ada kami kirim. Wow. Ya. Ini tadi dari 4 jenis ini paling banyak ini dipasarkan atau laku di pasaran yang mana ini, Pak? Kalau di Aceh rata-rata polos. Oh, yang Polos hitam. Polos hitam. Ya. Itu karena umum dia. Tapi kalau di luar Aceh itu yang bentuk motif. Oh, bentuk motif. Itu karena merupakan sebuah khas Aceh. Ada unsur khas Acehnya. Itu perbedaannya. Perbedaannya. Ya, mungkin bisa ditambahkan Pak Fauzi mengenai pemasaran. Anda selaku sekretaris nih di usaha souvenir peci Tanah Rencong ini. Pemasaran di masa Covid ya. Boleh, nanti kita akan menyinggung di sana juga. Namun sebelumnya ini bagaimana peluang pasarnya? Sebenarnya peluang pasarnya ini sangat luas karena di Aceh sudah diterapkan Undang-Undang Syariat Islam di mana berarti seluruh sekolah, hampir setiap sekolah di Aceh itu diwajibkan memakai peci di hari Jumat. Iya. Iya. Sehingga seperti ada salah satu daya pondok pesantren di Aceh yaitu yang sangat besar di Samalanga Ummul Aiman. Mereka itu bermitra dengan kami sehingga kami setiap tahun ajaran baru mereka selalu memesan sampai dengan 3.000 dan dijual kepada santri-santri baru sehingga kami itu ada ditulis ini Dayah Ummul Aiman. Jadi mayoritas yang di sekolah itu ada tulisannya seperti SMA Luxmawe, Iya. SMA 1 Luxmawe ya. Mereka juga memesan di sini SMP 5. Ya, jadi semenjak di sini semenjak Covid-19, jadi sekolah kan ditutup, tidak ada istilahnya tatap muka. Jadi agak terpukul ya industri kami. Iya. Karena nggak mungkin ya daerah dari rumah pakai Peci. ya. Iya, Ini kan Iya. daring. Berarti pada saat masa pandemi ini Tengku Wasli ada kendala yang dirasakan seperti apa nih signifikan produksi dari peci Aceh ini? Ya seperti yang dikatakan sama Pak Fauzi tadi, begitulah adanya. Berarti di saat pandemi ini cuma kita hanya sekarang bermitra lebih banyak dengan pondok-pondok pesantren, dengan orang-orang Dayah. Karena orang-orang Dayah itu kan tidak tutup Selalu mengadakan pengajaran tatap muka. Nah, jumlah pekerja dari Tengku Wasli sendiri nih, totalnya berapa nih untuk memproduksi sekian banyak pesanan seperti yang disampaikan sama Bang Fauzi tadi? Karyawan saya ada 15 orang, 15 tapi di antara 15 orang itu ada subkon. Misalnya dia punya karyawan lagi. Ada misalnya bagian soga ini, Iya. ada karyawan lagi. Kita pegang 1 orang dia. Oh. Cuma yang saya pegang 15 orang aja. Nah, di masa pandemi ini apakah sempat ada yang dirumahkan, diistirahatkan karena produksi tadi terhambat atau bagaimana? Alhamdulillah memang kerjaannya di rumah. Di rumah ya? Di rumahnya masing-masing. Iya. Nah, Memang sebelum pandemi udah pandemi. iya. Di rumah. Pak Baik. Wesley, kalau kita bicara mengenai pemasaran, ini saya juga penasaran. Iya. Dalam sebulan ini bisa laku Berapa piece? lusin ya? Aha. Iya. Ini khususnya peci ini. Tugas kita hanya memproduksi. Memproduksi. Produksi aja kita. Pokoknya kita tidak tahu siang malam, pokoknya tujuan kita produksi. Setelah siap pesan, kirim, misalnya di mana ada yang pesan. Kayak dibilang tadi dari Sabang sampai Kuala Simpang, dia Iya. pesan ke sana, pesan ke mana, pesan ke sana. Pokoknya kami siap diproduksi. Produksi. Jadi kalau setelah diproduksi mungkin permintaan bisa dijumlahkan misalnya per langsung. bulan sampai 500 Iya, peci atau ada berapa ini? Belum ini. Menurut permintaan. Oh, menurut permintaan, nggak tentu ya. Nah, kalau per hari produksinya kira-kira sampai berapa? Sekitar 200 sampai 300 buah. Oh, yang jenis ini? Jenis ini. Oh, 100. Menurut bagian masing-masing, dia konveksi dia. Konveksi. Menurut keahlian masing-masing. Oke. Dia bisa bagian balu, bisa pasang, bisa
khas ini. Pokoknya menurut keahlian masing-masing. Sistem kita konveksi. Banyak Maimun. Banyak Luar biasa. memang, luar biasa. Ya karena ini kan ada masanya nih peci. Iya. Nggak mungkin bisa pakai 10 tahun, Dera. Benar. Mungkin 2 tahun, 3 tahun sudah nggak layak pakai, maka diganti Ya. dengan Diganti peci yang dengan baru. motif yang baru tentunya Motif yang ya. baru juga. Oke. Nah, kalau kita melihat berjalannya sebuah Usaha. usaha tentu harus mendapat semua dukungan. Baik itu dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar dan juga dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ada semua itu mencakup, tentu usaha ini akan berjalan sukses. Nah, kalau untuk dari pemerintah sendiri bagaimana dukungannya selama ini? Jadi sejak usaha saya sudah berdiri 30 tahun, nampaknya belum ada bantuan dari pemerintah. Cuma saya ada sekitar tahun 2017, ada bermitra dengan Bank Indonesia. Pada saat itu diberilah mesin jahit secara hibah 10 buah mesin jahit tipikal ini. Sejak usaha saya berdiri, itulah yang ada saya dapat dari Bank Indonesia. Mesin jahit tipikal sekitar 10 buah. Iya, Dari pemerintah, dari BUMN segala. kalau untuk belum peluang pernah pasar secara hibah. nggak dibuka oleh pemerintah. Mungkin Iya. ada kerjasama dengan pihak luar, difasilitasi oleh pemerintah daerah? Tidak ada juga. Belum sampai saat ini belum. Belum ada. Ya. Harapan dari Tengku Wasli ini apa nih? Gimana? Harapan saya sebenarnya pemerintah harus memperhatikan usaha kami. Karena apa? Sebenarnya pemerintah yang memperhatikan tentang pengangguran ini. Tapi saya sudah sanggup memikirkan pengangguran di sekitar ini. Jadi harapan saya semoga pemerintah lebih perhatian kepada kami, akan memberikan Saya sangat mengharapkan sebuah mesin jahit komputer. Jangan sampai kita harus membuat tempat orang lain. Jadi jangan sampai sapi punya susu punya nama. Itulah kan. Iya. Nah, kira-kira untuk ke depan ini, apakah ada rencana ingin membuka cabang mungkin di Iya. Kuala Simpang nih, di perbatasan? Karena banyak tadi dibilangnya dari Atau Aceh memang sampai Kuala bagaimana Simpang. pengembangan kita ke depan ini, Pak Wesley? Ya, alhamdulillah cabang kita nggak usah dibuka karena langsung kita barang jadi udah Pusat. kita kirim kemana-mana. Oke. Jadi Jadi kalau kita tetap buka cabang ribut gitu. Produksinya tetap di sini Kita produksi saja. ini, cuma kita kirim setelah jadi. Distribusinya boleh kemana-mana ya. Nah, tadi juga Iya. daerah ya. Bukan hanya di dalam negeri, tadi di luar negeri juga Iya. ada ya. Iya. Seperti di Brunei. Ini kebanyakan masyarakat Aceh yang merantau di sana ya. Iya, yang kebanyakan gitu. memperkenalkannya. Luar Nah, biasa. ini daerah kalau kita Iya. melihat pemasaran sekarang tentu tidak hanya di tempat ya, datang Benar. beli melihat barang, namun juga secara online. Ya. Ya, bagaimana? Ini Anda masih juga ada memasarkan secara online khususnya untuk di daerah-daerah lain yang Benar. memesan mungkin? Alhamdulillah sementara ini ada secara online. Tapi Mencakup. tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Cuma hanya peminat-peminat yang yang Millennials, anak milenial. muda. Anak muda. Menarik sekali ini Maimun ya. Benar sekali. Daerah, padahal kita pingin berlama-lama di sini ya. Iya. Karena juga saya pingin melihat padahal dari pertama prosesnya Benar. dengan ibu-ibu nanti ya. Iya, mungkin lain waktu kita akan melihat ibu-ibu yang ikut memproduksi ini ya. Ya. Bagaimana ya mengenai Proses pembuatan. peci ini Iya. begitu menarik ya. Terima kasih ini atas waktunya. Terima kasih. Tengku Tengku Wesley Wasli dan juga dan- Pak Fauzi ya selaku sekretaris. Semoga Pak usaha kita tetap terus sukses ke depan, Lancar. lancar, kedari pun lagi saat perekonomian yang sedang Iya. lesu akibat pandemi Covid-19 ini. Semoga saja cepat bisa Benar berakhir. sekali. Amin. Demikian pendengar RRI Net obrolan budaya untuk di kesempatan malam hari ini di 12 Februari 2021. Saya sendiri Maimun Akbar dan saya Dewi Rusli. mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.